Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to back the channel. Kembali lagi bersama saya di channel Iqbal Adam 5 guys. Oke guys, jadi ini hari Kamis. Hari kesempatan kali ini aku mau mencoba apa aja, sedikit cerita dan klarifikasi tentang isu-isu atau berita-berita yang sedikit apa nih ya, sedikit kurang bagus kayaknya kalau untuk reputasi bengkel resmi seperti bengkel AAS ya. Oke, jadi di sini aku mau klarifikasi soal itu, mau membahas soal itu. Nah, jadi yang penasaran apa yang mau saya bahas, tetap saksikan video ini sampai selesai dan jangan lupa di subscribe dulu ya, di like, komen, dan dibagikan sebanyak-banyak. Oke guys, jadi yang mau saya bahas ini terkait isu-isu atau benar atau tidak sih sebenarnya isu-isu itu. Jadi saya mau klarifikasi di sini. Kebetulan ini saya dapat informasinya atau beritanya dari sosial media, dari Facebook. Saya tidak mau menampilkan kalimatnya atau siapa yang berbicara atau siapa yang berbuat. Saya tidak mau menampilkan itu karena itu reputasi ya, itu sepertinya saya tidak baik untuk kita upload, dilihat di publik itu. Jadi aku mau klarifikasi aja. Mungkin aku mau mewakilin beberapa dealer atau bengkel-bengkel AAS ya. Ya, sebenarnya kita di sini di bengkel AAS ini kita punya pembina, kita punya penanggung jawab, dan di setiap daerah itu saya rasa memiliki pembina penanggung jawab, sama seperti saya yang sekarang ini berada di Sumatera Utara di Medan ya. Jadi untuk seluruh Indonesia saya rasa sama sistem kerjanya, tujuannya, bagaimana SOP-nya, saya rasa semua sama. Yang membedakan itu cuma daerahnya, mungkin bahasa atau caranya, tapi dengan tujuan yang sama, semua sama tujuannya. Jadi mitosnya itu katanya kalau kita perbaikin motor atau servis di bengkel resmi, katanya kita seperti maaf cakapnya, seperti dikuras lah uangnya, dikuras habis uang. Bukan seperti itu. Itu salah sebenarnya. Itu tidak benar seperti itu. Jadi begini ya, ini saya jelaskan ya. Jadi begini, kalau kita servis di AAS, ini kita servis nih misalnya ya, kita anggap motor kita Matic, kita servis di AAS. Kita datang ke AAS, kita bilang ke petugas AAS tuh, Pak, saya mau servis ganti oli gitu misalnya lah, contoh ya. Jadi mau servis ganti oli kan. Jadi ketika di tengah pengerjaan servis itu, di tengah lagi mengerjakan servis, si mekanik atau petugas AAS atau biasanya servis advisor ya namanya, memanggil si konsumen, untuk menginformasikan atau menjelaskan terkait penemuan yang ada di motor si pemilik itu, si konsumen itu. Dan kebetulan ada salah satu part suku cadangnya yang udah layak ganti, karena kan ada batas standar operasional pemakaian. Jadi kalau udah mencapai batas pemakaian itu sebaiknya diganti. Tapi ingat, itu nggak langsung kita ganti, kita hanya menjelaskan sama konsumen, Pak, Bu, ini spare partnya udah layak ganti, karena kondisinya udah seperti ini dan ini kan ada batas pemakaian. Kami selalu membilang seperti itu, kami selalu menyampaikan seperti itu kepada si pemilik motor. Jadi kami selalu bilangnya seperti itu. Semua itu tergantung si pemilik mau ganti atau tidak.
karena tidak ada paksaan di situ, tidak ada paksaan untuk harus, ingat ya, tidak ada paksaan untuk harus mengganti, tidak ada. Kalau memang saat itu mungkin belum ada biaya atau belum ada dana untuk ganti ke situ, ya tidak masalah. Ini kita kasih solusi, pasti dikasih solusi gitu. Jadi ada yang beranggapan servis jas itu harus mengeluarkan banyak uang. Enggak seperti itu. Itu tergantung kondisi yang ada pada sepeda motornya. Dan jika ada penawaran spare part atau penggantian suku cadang, itu kan kita minta izin dulu pada si pemilik. Kita kan nggak langsung ganti. Semua itu tergantung si pemilik mau atau tidak. Kalau tidak ya kita nggak memaksa. Kita tidak memaksa harus iya, nggak seperti itu. Kita nggak memaksa. Jadi itu ada di keputusannya, ada di si pemilik mau diganti atau tidak. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang kalau servis jas itu harus punya banyak uang, enggak seperti itu ya. Nggak harus kayak gitulah. Jadi kalau ada yang bilang seperti itu, mungkin itu saya nggak tahu lah, apa dia pernah ada pengalaman atau memang dia hanya mencari sensasi. Saya tidak tahu. Kita tidak boleh menyalahkan, itu hak dia. Dia mau ngomong seperti apa, itu hak dia. Itu namanya kita manusia punya hak untuk berpendapat, ya bebas. Cuman saran saya, sebelum menanggapi sesuatu berita atau sesuatu postingan, coba dicari dulu kebenarannya. Dicek apakah benar yang dibilang, apakah memang seperti itu, coba dicek dulu. Jangan langsung diambil, dipercaya gitu. Coba dicek dulu. Oke guys, jadi di video kali ini aku hanya mau klarifikasi soal itu aja, soal mitos atau fakta servis jas harus mengeluarkan banyak biaya. Itu saya anggap mitos, karena nggak seperti itu. Kalau di kami, saya rasa di semua daerah sama, tidak seperti itu. Jika ada mau pergantian spare part, pasti kita minta izin ke si pemilik motor. Jadi kita nggak sembarangan asal ganti ini itu, ganti itu, enggak. Itu kuncinya semuanya ada di si pemilik mau atau tidak. Oke, jadi kalau ada berita seperti itu, Anda baiknya tolong dicek dulu kebenarannya, dicari tahu dulu ya. Oke, semoga bisa bermanfaat ya. Itu hanya sebagian unek-unek para pekerja di bengkel Ahas, hanya sebagian unek-unek aja. Karena di daerah sekarang ini satu kesalahan bisa menutupin 1000 kebaikan yang pernah dilakukan. Itu nyata ya kawan-kawan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa di subscribe, like, di komen, dan dibagikan sebanyak-banyaknya. See you, bye.